Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi yang telah saya dapatkan melalui eksplorasi secara mandiri, kemudian berdiskusi secara berkelompok, kemudian melakukan sedikit aksi nyata di kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama adalah tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah metode-metode pengajaran yang cocok diterapkan untuk anak-anak. Nah, Bapak Ibu, kita masuk yang pertama, yaitu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, hal yang saya pelajari yang pertama yaitu tentang perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, jika kita menyamakan makna kedua kata ini, maka akan mengaburkan pengertiannya. Pengajaran sendiri berarti kita memberikan pendidikan melalui ilmu-ilmu yang berfaedah kepada anak didik kita. Kemudian pendidikan sendiri itu berarti menuntun segala kodrat-kodrat anak, segala kekuatan-kekuatan yang dimiliki anak, supaya anak-anak memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa mengantarkan siswa kepada kebahagiaan dan keselamatan mereka? Yang pertama, kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mengetahui metode-metode yang tepat untuk digunakan kepada siswa sesuai dengan usia mereka. Nah, di sini contohnya saya mengajar anak-anak yang duduk di kelas 5. Nah, usia rata-rata mereka itu berkisar antara 10 sampai 13 tahun. Nah, bagaimana metode pengajaran yang cocok untuk anak-anak usia ini? Nah, metode yang cocok yaitu adalah dengan pengajaran, kemudian ada dengan peraturan, kemudian ada ancaman, kemudian ada juga dengan hukuman. Nah, keempat metode ini sangat cocok sekali untuk diterapkan kepada siswa-siswa yang duduk di kelas 5 yang usianya antara 10 sampai 13 tahun. Nah, Bapak Ibu, contoh yang saya lakukan adalah kebetulan saya memiliki program di awal tahun pelajaran, yaitu program membiasakan anak-anak ini sholat secara berjamaah. Awalnya terasa berat sekali karena saya awalnya harus memaksa mereka. Kemudian jika tidak ikut peraturan, di situ saya terapkan hukuman. Saya kemarin merasa agak bersalah karena melakukan sedikit ancaman kepada mereka, melakukan sedikit paksaan kepada mereka. Namun setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang metode pengajaran beliau, ini sangat cocok diterapkan di kelas saya dan alhamdulillah saya merasa lega. Karena anak-anak memang sudah siap untuk melakukan hal itu. Mereka sudah siap dengan pengajaran, mereka sudah siap jika ada ancaman, mereka sudah siap jika melanggar itu diberikan hukuman. Nah, itu tentang metode pengajaran yang harus dipelajari sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan kepada anak. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita pelajari? Yang kedua adalah metode pengajaran Montessori, kemudian Froebel, dan taman siswa. Nah, Bapak Ibu, setelah mempelajari 3 metode ini, saya mempelajari dua hal. Ya. Yang pertama yaitu metode Montessori dan Froebel. Nah, Bapak Ibu, 2 metode ini sangat berhubungan dan memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah
Metode Montessori dan Froebel itu sama-sama menekankan pada melatih panca indera anak. Nah, memang terdapat perbedaan antara dua metode ini. Kalau metode Montessori itu penekanannya memang kepada panca indera, namun di situ permainan anak tidak diutamakan. Nah, kalau Froebel di situ anak-anak memang lebih diberikan keleluasaan untuk memilih permainan yang mereka suka dan tetap untuk melatih panca indera. Ya, kedua-duanya ini melatih panca indera. Hal kedua yang saya pelajari adalah metode taman siswa. Ya, metode taman siswa. Metode taman siswa ini saya pisahkan kenapa? Karena metode taman siswa ini gabungan dari metode Montessori dan Froebel, ya. Pada metode taman siswa itu anak-anak memang dilatih panca inderanya, namun menggunakan permainan-permainan tradisional daerah masing-masing, ya. Jadi anak-anak tetap diberikan kemerdekaan, ya, memilih permainan apa saja yang mereka sukai, ya. Dan ujung-ujungnya memang melatih panca indera mereka. Nah, dua hal ini yang menurut saya penting untuk dipelajari sebagai kita sebagai pemimpin pembelajaran. Saya ulangi, yang pertama itu adalah metode-metode pengajaran yang sesuai dengan usia peserta didik. Seperti saya tadi, saya mengajar di kelas 5 yang anak-anaknya usianya rata-rata berkisar di antara 10 sampai 13 tahun. Itu yang harus dipelajari, kemudian diterapkan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran perlu mempelajari metode-metode yang cocok diterapkan pada anak. Nah, itu tadi metode Montessori, Froebel, dan taman siswa. Nah, dari tiga metode ini, metode taman siswa itu paling cocok diterapkan di siswa-siswa kita. Karena di metode taman siswa itu anak-anak diberikan kemerdekaan untuk memilih permainan mereka sendiri yang sesuai dengan kultur sosial budaya di masing-masing daerah. Setelah saya mempelajari kedua hal ini, saya mulai mempraktekkannya di kelas. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah mempraktekkan, namun saya tidak tahu ilmu ini, ya. Setelah saya mempelajarinya, alhamdulillah saya merasa ini sangat bermanfaat dan cocok sekali diterapkan di kelas saya. Kemudian juga saya sudah menerapkan permainan-permainan anak yang sesuai dengan kondisi wilayah di daerah kami. Kami tinggal di Riau. Nah, permainan-permainan tradisional kami ada layang-layang, kemudian kelereng, kemudian ada cakbur, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan itu sudah saya terapkan di kelas saya. Alhamdulillah. Dan saya sangat merasakan manfaat yang diberikan melalui pendidikan ini. Terima kasih pada Bapak Ibu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.